Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata pelajaran teknologi dasar pertemuan yang ke-6, kali ini kita akan belajar tentang motor 2 stroke dan 4 stroke, yakni adalah 2 tak dan 4 tak. Nah, di sini ada KD 3.6, memahami cara kerja engine 2 dan 4 langkah ya. Di sini ada 3 indikator yang harus kalian pahami. Lalu KD 4.6 adalah menjelaskan cara kerja engine 2 dan 4 langkah. Di sini ada 3 indikator yang harus kalian pahami. Nah, sebelum masuk pada materi motor 2 tak dan 4 tak, kali ini saya hanya sekilas saja menerangkan bagian-bagian engine. Nah, yang pertama adalah silinder head cover, adalah tutupnya kepala silinder ya. Nah, terus di sini ada namanya silinder head, atau kita bisa sebut kepala silinder. Lalu camshaft ya. Camshaft itu kalau bahasa bengkelnya itu noken as. Lalu di sini ada gambar menunjukkan piston ya, piston. Lalu di sini connecting rod, atau biasa bahasa bengkel kita sebut stang piston. Di sini adalah silinder block ya, rumahnya bagian-bagian komponen ini namanya silinder block. Nah, di sini adalah crankshaft, ini tenaga yang diputar. Crankshaft bisa kita sebut biasanya poros engkol. Nah, motor bakar jenis-jenisnya di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah internal combustion, adalah pembakaran dalam. Nah, di sini contohnya adalah mesin diesel, mesin bensin, mesin roket, mesin jet dan lain-lain. External combustion, di sini ada mesin uap, nuklir, mesin turbin uap dan lain-lain. Ini kita belajar definisi motor bakar adalah suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas menjadi energi gerak ya. Nah, ini adalah prinsip kerja motor. Nah, di sini ada motor yang dibagi 2. Yang pertama adalah mesin 2 langkah atau mesin 2 tak. Ini penjelasannya: setiap 1 kali putaran poros engkol atau 2 gerakan piston menghasilkan 1 kali usaha. Nah, yang mesin 4 langkah, setiap 2 kali putaran poros engkol itu menghasilkan 4 gerakan piston. Jadi ada 4 langkah ya, 4 gerakan masing-masing menghasilkan 1 kali langkah usaha. Jadi langkahnya itu lebih cepat mesin 2 tak karena strukturnya atau komponennya lebih simple. Nah, di sini saya akan menerangkan proses kerja motor 2 langkah atau 2 tak, yaitu langkah kompresi dan langkah hisap. Di sini adalah piston bergerak dari TMP menuju TMA, saluran udara masuk ke silinder, tertutup dan dilanjutkan kompresi. Saluran intake pada ruang engkol terbuka, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang engkol. Nah, seperti ini gambarnya. Ini akan turun menghisap bahan bakar. Lalu langkah usaha dan langkah buang. Piston bergerak dari TMA menuju TMP, lalu busi atau percikan api membakar
menyalakan beberapa derajat sebelum piston mencapai ke TMA. Ini akan hidup busi itu. Panas gas hasil pembakaran mendorong piston menuju TMB sampai saluran buang terbuka. Nah, setelah dari atas turun ke bawah karena ada gaya usaha tadi, ada percikan itu mendorong piston ke bawah, lalu gas itu terbuang melalui exhaust atau kita bisa sebut pembuangan bahan bakar ke knalpot. Nah, di sini adalah proses kerja motor 4 langkah. Pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap, piston bergerak dari TMA menuju TMB. Katup hisap ini namanya katup hisap atau biasa kita sebut dengan klep ya. Katup hisap terbuka menghisap campuran bahan bakar. Nah, di sini dari bahan bakar masuk, piston akan bergerak ke bawah. Nah, lalu langkah kompresi, setelah piston menuju ke TMB, piston akan bergerak ke TMA. Kedua katup tertutup. Nah, di sini tertutup, terjadilah campuran bahan bakar dan udara yang dimampatkan ya. Dimampatkan itu dikompresi ya. Di sini terjadilah langkah kompresi. Nah, di sini ruang-ruang bakar ini terjadilah kompresi, semuanya tertutup. Nah, setelah langkah kompresi terjadilah loncatan bunga api dari busi. Akhirnya langkah kompresi terjadi pembakaran, piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, di sini busi memercikan bunga api, membakar gas yang gas dari campuran bahan bakar dan udara. Lalu setelah turun ke bawah, piston bergerak dari TMB ke TMA, katup buang terbuka. Di sini adalah katup buang ya, katup buangnya terbuka. Piston mendorong gas bekas sisa pembakaran keluar. Nah, di sini membuka pembuangan melalui exhaust manifold atau bisa kita sebut knalpot. Nah, di sini saya terangkan lagi lebih jelasnya. Pada mesin 2 langkah di sini, kita perhatikan pelan-pelan. Ini proses dari proses hisap, masuk bahan bakar, lalu yang hijau itu percikan bunga api. Nah, ketika bunga api, langkah usaha dan langsung pembuangan ya, pembuangan yang saya jelaskan tadi. Di sini bahan bakar dikeluarkan. Di sini adalah saluran bilas ya. Mungkin gambarnya terlalu cepat ya. Ini terus untuk mesin 4 langkah. Nah, ini mesin 4 langkah itu yang pertama ada langkah hisap. Nanti ketika ini membuka langkah hisap, kompresi, meledak itu usaha, buang, membuka. Seperti inilah proses mesin 4 tak atau 4 langkah. Cara kerjanya seperti ini. Mungkin kalian sedikit bingung jika tidak bertemu atau bertatap muka langsung, karena materi ini pemahamannya harus secara detail ya. Itu saja dari saya untuk materi motor 2 tak dan 4 tak. Itu perbedaannya adalah pada komponennya. Contoh, kalau 2 tak itu tidak punya klep atau tidak punya katup ya. Kalau 4 langkah tadi, di sini 4 langkah itu mempunyai katup. Kalau 2 tak itu tidak punya katup. Itu komponennya atau sistem kerjanya sangat sederhana. Namun di era modern ini, untuk 2 tak sudah dikembangkan bagaimana untuk diciptakan 2 tak yang sangat-sangat irit. Karena apa? Biasanya kita sebut
dua tak itu sangat boros ya, sangat boros. Karena apa? Sisa atau gas itu tiba-tiba keluar sendiri karena ada tekanan dari piston. Jadi tidak adanya katup untuk menutup. Sekarang sudah dikembangkan untuk mesin dua langkah. Nah, 4 tak juga sudah dikembangkan. Bagaimana prosesnya adalah proses injection, dan dua langkah juga sudah dikembangkan sistem injeksi atau injection ya. Begitulah kesimpulannya. Baik, terima kasih. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat. Salam teknologi yang masih di tengah pandemi ini. Semoga sedikit pemaparan dari saya bisa diterima atau bisa dipahami. Mungkin akan saya bahas pada luring atau tatap muka di sekolah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.